Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, dan sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, semoga sampai kepada kita semua. Oke teman-teman, pada video kali ini atau pada kesempatan kali ini saya izin memperkenalkan diri. Saya Riksa Pribadi Andika dari Prodi PAI. Ingin sedikit membahas atau mengulas tentang buku dari buku Tauhid Kholis karya Abu Hanifah. Jadi pada buku ini sudah kelihatan dari judulnya, yaitu Tauhid Kholis, membahas tentang tauhid. Kurang lebihnya buku ini itu terdiri dari 11 garis besar pembahasan, dimulai dari pendasaran tauhid itu seperti apa sampai contoh atau salah satu penyimpangan dari tauhid itu bagaimana. Masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang pendasaran tauhid. Pada dasarnya dalam Islam, ajaran Islam itu dibagi kepada dua garis besar, yaitu akidah dan syariah. Kalau akidah itu ilmu yang berhubungan dengan kepercayaan kepada Tuhan, dalam hal ini kepercayaan kepada Allah. Kalau syariah itu ilmu yang berhubungan dengan tata laksana atau pelaksanaan ibadah kepada Allah, baik itu mahdoh ataupun ghair mahdoh. Nah, seringkali dalam kehidupan sehari-hari kita pemahaman akidah itu berhubungan dengan iman gitu. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, dan seterusnya. Kalau syariah itu berhubungan dengan amal soleh. Nah, dua pembahasan tadi itu disebutkan salah satunya dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Annahu la ilaha illa ana fa'buduni. La ilaha illa ana itu merujuk pada pembahasan pertama, yaitu pada akidah gitu. Tiada Tuhan selain aku gitu. Allah langsung menyebutkan bahwa tidak ada tandingan atau duanya bagi Allah. Sedangkan kata fa'buduni, beribadahlah kepadaku, itu langsung merujuk kepada pembahasan kedua, yaitu tentang syariah atau amal soleh, beribadah kepada Allah. Nah, dua hal tadi itu tidak bisa dipisahkan karena saling punya keterkaitan gitu. Dan dua hal tadi itu harus berjalan secara muqaranah atau bersama-sama gitu. Dan pembahasan tentang tauhid ini sudah ada di zaman Nabi Muhammad ketika malaikat Jibril menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang iman, Islam, dan ihsan. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan kepada para sahabatnya, kepada umatnya, dan salah satu peristiwanya yaitu pengutusan sahabatnya ke Yaman, yaitu Mu'adz bin Jabal. Dan amanat dari Nabi Muhammad kepada Mu'adz bin Jabal untuk menyampaikan yang pertama itu mentauhidkan Allah gitu. Tidak menyekutukan Allah gitu. Mengesahkan Tuhan satu gitu. Allah saja. Kemudian Nabi Muhammad mengamanatkan bahwa Allah memfardukan sholat 5 waktu dan zakat dari sebagian hartanya. Nah, dari tadi kita menyebutkan tentang tauhid. Tauhid itu berasal dari kata wahada yuwahidu tauhidan, yang artinya menyatukan, tetap bersatu, atau benar-benar menyatukan itu. Kalau secara istilah disebut sebagai i'tiqad. I'tiqad bahwa Allah itu satu, tidak ada duanya. Nah, dalam beritikad kepada Allah itu harus memenuhi seluruh aspeknya. Dan pada buku ini disebutkan ada 4 aspek yang harus dipenuhi dalam beritikad atau berkeyakinan kepada Allah, bertauhid kepada Allah. Aspek yang pertama itu aspek rububiyah, yaitu beritikad bahwa Allah sendiri yang mempunyai kekuasaan di alam semesta. Berkeyakinan bahwa Allah itu menciptakan, mengatur, memelihara alam semesta ini. Aspek kedua itu aspek uluhiyah,
beritikad atau berkeyakinan akan ketuhanan Allah gitu. Percaya bahwa tiada Tuhan selain Allah gitu. Nah, kalau aspek ketiga itu aspek ibadah. Beritikad bahwa Allah sendiri ya, Allah sendiri yang wajib diibadahi. Hanya satu-satunya yang harus diibadahi. Dan aspek terakhir itu aspek tasyri, yaitu beritikad bahwa hanya Allah saja gitu. Allah satu-satunya yang berhak membuat syariat. Dari 4 aspek tadi tidak bisa kita mengambil salah satu saja, harus terkumpul dalam satu tauhid aspek semua tadi, dan dalam pengimplementasian sehari-hari kita itu harus menggunakan seluruh jiwa, ruh, jiwa, perkataan, perbuatan, sampai perasaan kita, maka baru bisa dikatakan kita beritikad. Bahasan selanjutnya yaitu tentang sumber dan kedudukan tauhid. Sumber tauhid itu berasal dari kalimat tauhid itu sendiri, yaitu la ilaha illallah. Dari kalimat tadi itu terdapat 2 unsur, yaitu unsur nafi dan unsur isbat. Dari 2 hal tadi bisa disimpulkan bahwa kalimat tauhid itu meniadakan yang sejenisnya, atau maksudnya meniadakan tandingan selain Allah. Dan tauhid yang bersifat atau dianggap benar dan tepat jika diambil sumbernya dari kalimat tauhid itu. Dan kedudukan tauhid itu sebagai usul atau sebagai tolak ukur baik atau buruknya syariah atau ibadah yang bersifat buruk. Jika usulnya sudah baik, maka purunya atau cabangnya itu bisa jadi baik. Dan selanjutnya itu syarat sah dari tauhid itu ada 2, menafikan nafi dan isbat. Nafi itu berarti meniadakan tandingan Tuhan. Tuhan hanya satu Allah, tiada tandingannya atau tiada duanya. Dan yang bisa menafikan tauhid ini itu ada 4 dalam buku ini, yaitu al-alihah, taghut, al-arbab, dan al-andan. Dan syarat sah yang kedua itu isbat atau menetapkan. Kita menetapkan bahwa hanya satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, itu hanya Allah. Oke, selebihnya dalam buku ini selain membahas tentang pendasaran tauhid tadi, membahas tentang kegiatan ibadah dari orang yang bertauhid ataupun sifat-sifat dari orang yang bertauhid itu seperti apa. Dan salah satunya dalam buku ini menyebutkan bahwa sifat orang tauhid itu bersih lahirnya dan bersih batinnya. Kemudian pada buku ini ditutup juga dengan penyimpangan dari tauhid, yaitu syirik. Nah, pada buku ini disebutkan macam-macam syirik. Ada syirik istiqlal, tabdil, taklid, asbab, dan autsar. Dimulai dari syiriknya langsung menduakan Tuhan, ataupun syirik-syirik yang tidak terlihat atau mungkin tidak dirasakan oleh orang yang melakukannya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Dan ditutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.